Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang anak-anak hebat. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya, amin. Masih semangat belajarnya? Ya harus terus semangat belajarnya ya, jangan pernah lelah dan jangan pernah bosan dalam belajar. Tetap jaga kesehatannya ya, sholat 5 waktunya juga ya harus tetap dilaksanakan. Hari ini kita lanjut pelajaran tematik ya, masih tema 4, subtema 3, dan sekarang pembelajaran keempat. Silahkan dipersiapkan buku tema dan alat tulisnya ya. Lalu sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama ya, agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan ilmu yang didapatkan bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Berdoa dimulai. Selesai. Tujuan pembelajaran hari ini diharapkan siswa mampu menuliskan unsur intrinsik cerita yang dibaca dalam bentuk peta pikiran. Lalu siswa mampu menceritakan kegiatan yang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari sesuai sila ketiga Pancasila dengan benar. Nah, sekarang kita belajar pembelajaran keempat ya, muatan bahasa Indonesia, menyampaikan isi dongeng dengan menggunakan peta pikiran. Ada banyak cara untuk menyampaikan unsur-unsur dalam suatu cerita atau dongeng ya. Salah satunya yaitu menggunakan peta pikiran ya. Peta pikiran adalah suatu cara yang digunakan untuk menemukan informasi-informasi dalam suatu bacaan. Informasi dituliskan di dalam kotak-kotak peta pikiran. Nah, berikut ini contoh peta pikiran mengenai dongeng kelinci dan kura-kura ya. Judulnya itu atau temanya ya ada di tengah ya, judulnya kelinci dan kura-kura. Lalu peta pikirannya ya, unsur-unsur dalam suatu ceritanya dituangkan dalam peta pikiran ya, yaitu ada tokoh ya, ini tokoh dari cerita kelinci dan kura-kura, yaitu ada kelinci, kura-kura, bekicot, dan keong. Lalu unsur ceritanya lagi yaitu awal cerita ya. Awal cerita dari cerita kelinci dan kura-kura adalah kura-kura mengajak kelinci lomba lari. Kelinci menerimanya dan mengira akan menang dengan mudah. Lalu unsur cerita dari cerita kelinci dan kura-kura yaitu akhir ceritanya kura-kura berhasil sampai lebih dulu di garis akhir dan mengalahkan kelinci. Lalu ada tempat ya, unsur ceritanya yaitu tempat atau lantar, tempat terjadinya kelinci dan kura-kura ya di hutan. Nah, lalu ada sifat tokohnya ya. Nih, sifat tokohnya dari cerita kelinci dan kura-kura. Kelinci sifatnya sombong dan keras kepala, kura-kura pantang menyerah. Lalu unsur ceritanya lagi yaitu pesan moral ya. Pesan moral dari kelinci dan kura-kura adalah janganlah berbuat sombong dan menganggap rendah orang lain. Tetap bersemangat dan gigih dalam mencapai sesuatu ya. Jadi unsur-unsur dalam suatu cerita atau dongeng bisa dituangkan dalam peta pikiran. Ya, ini adalah contoh peta pikiran dari cerita dongeng kelinci dan kura-kura. Lanjut ke PPKN ya, pengamalan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita telah mengetahui bunyi sila ketiga Pancasila dan simbolnya. Bunyinya apa? Bunyinya Persatuan Indonesia, dan simbol sila ketiga Pancasila adalah pohon beringin ya. Artinya meskipun kita berbeda suku bangsa, tetapi masih dalam negara yang sama ya, yaitu Indonesia. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kita harus bersatu dan hidup rukun dalam menjalani kehidupan sehari-hari dengan orang lain. Nah, berikut contoh kegiatan sehari-hari yang mencerminkan pengamalan sila ketiga Pancasila ya. Yang pertama di lingkungan keluarga. Contohnya yaitu
saling menyayangi, menghormati, dan bekerja sama dengan anggota keluarga. Ya, lalu tidak memaksakan kehendak kepada anggota keluarga yang lain. Lalu mendengarkan nasihat ayah dan ibu, ya, itu adalah contoh pengamalan sila ketiga Pancasila di lingkungan keluarga. Nah, selanjutnya pengamalan sila ketiga Pancasila di lingkungan sekolah, ya, yaitu mau berteman dengan semua siswa tanpa membedakan suku, agama, dan ras. Lalu menghormati guru, teman, dan warga sekolah. Lalu menghargai pendapat teman saat berdiskusi, ya, itu adalah contoh pengamalan sila ketiga Pancasila di lingkungan sekolah, ya. Selanjutnya pengamalan sila ketiga Pancasila di lingkungan masyarakat, ya, contohnya yaitu ikut serta dalam menjaga keamanan lingkungan sekitar dan kerja bakti membersihkan lingkungan. Lalu peduli terhadap masyarakat sekitar, yaitu adalah contoh pengamalan sila ketiga Pancasila di lingkungan masyarakat. Nah, sekarang tugasnya kalian kerjakan halaman 119, 120 sampai 122, ya. Sekian materi penjelasan yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.